Ledakan sampai menghancurkan toko bangunan di Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, pada hari ini masih menyisakan tanda tanya. Hingga beberapa jam setelah kejadian, polisi belum dapat memastikan penyebab ledakan. Sebab, masih menunggu kedatangan tim Gegana Satbrimopolda Jawa Barat untuk memeriksa kejadian. Lokasi ledakan masih terpasang garis polisi. Puing-puing bangunan ambruk, material bangunan berserakan, hingga titik pusat ledakan belum disentuh petugas. Bahkan, korban saat kejadian tersebut masih berada di lokasi karena belum ada pihak berani masuk area diduga masih berisiko. Menurut Kapolres Purwakarta, I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, pihaknya belum dapat menyimpulkan sumber ledakan sebelum proses olah tempat kejadian dilakukan bersama tim Gegana Polda Jabar. Pihaknya mencatat kejadian terjadi pada pukul 8 pagi. Kami belum bisa menentukan penyebabnya. Hasilnya akan kami sampaikan, kata Dewa kepada wartawan di lokasi. Menurutnya, proses penyelidikan masih berlangsung. Saksi mata telah dimintai keterangan untuk mengumpulkan bukti awal nantinya akan disinkronkan dengan hasil olah tempat kejadian. Pihaknya mencatat pekerja toko bangunan jadi korban. Ledakan juga menyebabkan rumah warga mengalami kerusakan akibat kuatnya daya ledak. Di tengah proses pengamanan lokasi, suasana sempat memanas ketika keluarga korban datang ke lokasi. Mereka meminta petugas segera evakuasi jenazah anggota keluarganya untuk dimakamkan. Emosi keluarga tak terbendung karena hingga siang hari jenazah masih berada di lokasi ledakan. Petugas akhirnya membawa istri dan kakak korban ke tempat dinilai lebih aman untuk menenangkan situasi. Hingga berita ini diturunkan, polisi berjaga sambil menunggu tim Gegana Polda Jabar tiba. Penyebab pasti ledakan masih menjadi misteri dan menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Insiden adu mulut antar pedagang yang berujung ledakan terjadi di kawasan Komplek Olahraga Dadaha, Cihideung, Kota Tasikmalaya, pada Sabtu, 11 Juli 2026, malam. Adu mulut awal berlangsung sekitar pukul 23 WIB antara pedagang tahu gejrot dan pedagang es teler, lalu mereda setelah sekitar 30 menit. Seorang pedagang jagung datang untuk melerai, namun tak lama kemudian seorang pedagang lain berinisial A tiba di lokasi dan melakukan ledakan di area pedestrian Dadaha yang membuat pedagang dan pengunjung panik dan berhamburan. Setelah kejadian, sekitar pukul 1.10 WIB para pedagang kembali ke rumah masing-masing dan aktivitas di kawasan perlahan dilanjutkan. UPTD Dadaha menerima laporan dan meneruskannya ke Polres Tasikmalaya Kota, yang kemudian bersama Polsek Cihideung dan Satuan Brimob tiba di lokasi sekitar pukul 1.30 WIB untuk melakukan pemeriksaan. Tim Densus 88 Anti Teror juga turun tangan dan mengamankan sejumlah barang bukti dari kediaman yang diduga terkait dengan pelaku berinisial A. Hingga kini aparat masih memeriksa saksi dan mengidentifikasi barang bukti untuk memastikan jenis bahan yang meledak serta motif di balik tindakan tersebut. 3 orang berinisial A, S, dan U masih menjalani pemeriksaan terkait insiden ini, sementara pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti dan keterangan untuk menetapkan langkah penyidikan selanjutnya. Mega Juli, Janal, ledakan Tasik napi terorisme viral Tasik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelaku berinisial A yang diamankan Densus 88 Anti Teror teridentifikasi sebagai mantan narapidana tindak pidana teror, Napiter, terkait Jamaah Ansharud Daulah, JAD, dan ditangkap di kediamannya di wilayah Cilembang, Cihideung, Kota Tasikmalaya. Terduga pelaku, yang berprofesi sebagai pedagang es teh keliling, baru 2 bulan mengontrak bersama istrinya di Kampung Gunung Koneng, RT Februari 13, Cilembang.
Kronologi penangkapan berawal dari insiden adu mulut antara A dan pedagang lain di kawasan Komplek Olahraga Dadaha pada Sabtu, 11 Juli 2026, yang berujung pada peledakan di lokasi. Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim Densus 88 turun ke lokasi dan menggeledah rumah A, menemukan sejumlah barang bukti termasuk sebuah senapan mimis, belati, serta beberapa buku. Saat ini, A beserta 2 orang berinisial S dan U masih menjalani pemeriksaan terkait insiden adu mulut dan peledakan tersebut. Sejumlah warga sekitar mengenal A sebagai mantan napiter JAD yang masih dalam masa pembinaan. Secara keseharian, A tampak berjualan es teh menggunakan gerobak yang mangkal di trotoar Komplek Dadaha. Warga menyebut A berasal dari Tasikmalaya dan baru 2 bulan berstatus penyewa kontrakan di Cilembang bersama istrinya. Beberapa warga juga menyatakan A pernah membuat petasan pada momen-momen tertentu seperti Lebaran dan Tahun Baru. Meski klaim ini belum terverifikasi secara resmi oleh penyidik, Ketua RT setempat menyatakan penangkapan ini bermula dari temuan barang mencurigakan setelah insiden di Dadaha. Menurut pengurus lingkungan, barang bukti yang ditemukan tidak berupa bahan peledak, melainkan buku dan senapan mimis. Ketua RT menambahkan bahwa cenderung tertutup dan jarang berinteraksi intens dengan tetangga, sehingga beberapa kebiasaan atau kegiatan sampingannya kurang diketahui warga sekitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.